Zaman dulu, pas Indonesia masih dijajah Belanda, ada satu nama yang sering banget disebut, Herman Willem Daendels. Nah, dia ini terkenal kejam karena bikin jalan raya Anyer Panarukan sepanjang 1000 km dan katanya dikerjain pakai kerja paksa. Tapi yang jarang dibahas, sebenarnya Daendels itu niatnya nggak sejahat itu. Dia tuh ngasih gaji buat para pekerja. Masalahnya, duit itu nggak pernah nyampe ke rakyat kecil. Kenapa? Karena yang megang alur distribusi gaji justru para pejabat pribumi sendiri, lurah, kepala desa, dan antek-anteknya. Mereka yang korup, potong sana-sini, dan akhirnya rakyat dipaksa kerja kayak budak tanpa bayaran. Jadi jangan heran kalau sekarang korupsi masih susah diberantas, udah mendarah daging dari zaman nenek moyang. Makanya, kadang yang nyakitin bukan penjajahnya, tapi orang kita sendiri. Jadi, sebelum nyalahin orang luar, coba cek dulu, siapa yang nyolong dari belakang? Dulu, gue pikir semua kiai itu suci, ngomongnya tentang surga, neraka, hidup yang lurus. Pokoknya, kayak wakil Tuhan di bumi. Tapi makin kesini, gue mulai curiga. Ceramah sekarang makin ngawur, isinya dongeng melulu, katanya ngobrol sama jin lah, mimpi ketemu Nabi tiap malam. Tapi nggak ada dalil kuat, cuma bikin orang takjub, tapi nggak ngerti apa-apa. Ada juga yang jual air celupan jari. Katanya berkah, bisa nyembuhin penyakit, padahal nggak ada dasar medis atau agama yang jelas, cuman akal-akalan buat cari cuan. Belum lagi yang ceramah cuma buat promosi produk, endorse politikus, atau bangun citra biar dipanggil di mana-mana. Gua bukannya suuzan, tapi kalau dakwah cuma dipakai buat branding diri, terus di mana letak ketulusannya? Orang-orang kayak gini bikin agama jadi alat, bukan jalan hidup. Kita harus mulai jeli, bedain mana yang benar-benar ngajak ke jalan Allah, mana yang cuma numpang tenar. Jangan gampang kagum sama sorban atau suara lembut waktu ceramah. Ingat, nggak semua yang kelihatannya religius itu benar, dan jangan sampai kita ikut tersesat gara-gara nggak bisa bedain yang tulus sama yang modus. Pernah nggak lu ngerasa hidup ini susah banget? Bangun pagi capek, kerja nggak dihargain, mau usaha tapi takut gagal, kayak semua jalan ketutup. Dulu gue juga mikir gitu, sampai gue sadar, hidup ini kayak Squid Game bro. Kalau lu mau naik level, lu harus rela kalahin rasa malas lu sendiri, rela ninggalin nongkrong, biar lu bisa belajar, kerja, atau bikin karya lu jalan pas orang lain tidur. Karena kenyataannya, reward paling gede cuma buat satu pemenang, dan itu bukan buat orang yang rebahan sambil ngeluh. Napoleon Bonaparte bisa nguasain hampir seluruh Eropa bukan karena dia lebih pinter, tapi karena dia mau lakuin 1%, hal yang 99% orang lain males lakuin. Dia belajar strategi pas orang lain mabuk di barak. Jadi kalau hari ini lu ngerasa susah, inget, emang hidup ini susah dan itu bagus. Karena kalau gampang, semua orang bakal ngambil jalur gampang itu. Dan nggak akan ada yang naik level. Lu cuma perlu lakuin hal kecil yang mereka nggak mau. Konsisten, dan pada akhirnya reward itu pantas buat lu. Gue pernah mikir gini bro, katanya kita disuruh takut sama Allah yang maha besar, tapi pas malam satu suro, lu malah gemeter sampai nggak berani keluar rumah. Padahal di Al-Quran aja nggak pernah nyebut satu suro itu serem, cuman tradisi doang. Gue inget waktu itu malam-malam, gue baru pulang abis kajian, jalan kaki sendirian, jalanan sepi, angin dingin, terus gue lihat tukang bakso masih buka sambil nonton YouTube. Tiba-tiba ada bapak-bapak teriak, "Wuih, jangan keluar, malam satu suro ini, banyak setan gentayangan." Gue langsung berhenti, gue inget ceramah Ustadz, bilang kalau rasa takut tuh cuma buat Allah, bukan buat mitos-mitos. Gue jalan lagi, pelan, deg-degan sih, tapi gue bilang ke diri gue, kalau gue takut sama mitos, berarti gue meremehkan Allah. Nyampe rumah, gue lihat berita hoax tentang malam satu suro, bikin orang parno. Padahal, kalau lu belajar, Islam tuh ngajarin kita takut hanya kepada Allah, bukan kepada malam yang bahkan gak ada dalilnya. Jadi mulai sekarang bro, lu mau hidup dengan takut sama mitos, atau lu mau takut sama Allah dan jadi orang yang berpikir kritis? Lu tahu nggak? Nabi Muhammad pernah bilang, kalau di masa depan Islam bakal hancur sehancur-hancurnya, tapi bukan karena musuh dari luar,
melainkan karena pemuka-pemuka agama yang jahat, yang sok paling suci, tapi nggak konsisten ngasih manfaat, malah menikmati status mereka sebagai ustaz atau kiai, tapi kelakuannya jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Sampai Ibnu Abbas nyebut, mereka ini anjing-anjing neraka. Keras banget ya, tapi ini peringatan biar kita nggak kaget kalau sekarang kita lihat Islam sering banget difitnah, dituduh teroris, dianggap agama penuh kebencian. Padahal sebenarnya ini ulah segelintir orang yang pakai agama buat naikin nama dan ngumpulin duit, bukan buat ngajarin kebaikan. Coba lihat mereka ngomong keras soal jihad, tapi hidupnya glamour, minta orang lain sederhana, tapi mereka sendiri rakus. Dan inilah yang bikin Islam terlihat rusak. Jadi jangan heran kalau banyak yang salah paham. Tapi tugas kita sekarang bukan ikut-ikutan benci, tapi belajar buat tetap jadi muslim yang benar, bantu orang lain tanpa pamrih, dan benar-benar jalani Islam dengan akhlak. Karena kalau bukan kita yang lurusin, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dulu, Islam pernah jadi pusat peradaban dunia. Bukan cuma soal ibadah, tapi juga sains, filsafat, kedokteran, sampai astronomi. Bayangin, para ilmuwan muslim di era Baghdad, Cordoba, dan Damaskus jadi pelopor ilmu pengetahuan yang bahkan dipelajari Eropa. Dunia datang ke kita buat belajar, tapi sekarang banyak dari kita malah terlalu mabuk agama, ngomongin surga neraka tiap hari, tapi lupa caranya bikin roket, lupa gimana bangun ekonomi, riset, teknologi. Seolah-olah urusan dunia itu haram, padahal dulu para ulama juga jago ngurus dunia. Kita sibuk debat bid'ah, tapi nggak sadar kita ditinggal zaman. Ironisnya, saat Islam dulu menguasai dunia karena ilmunya, sekarang kita ditertawakan karena malas mikir. Bukan agamanya yang salah, tapi kita yang salah paham. Islam nggak pernah suruh ninggalin dunia, justru nyuruh kuasai dunia dengan ilmu. Kalau terus mabuk agama tapi nol aksi, jangan heran kalau dunia nggak lagi dengar suara kita. Gua dulu juga mikir, kuliah biar dapat kerja enak, gaji gede, hidup aman. Tapi coba lu bayangin, lu sekolah 12 tahun, kuliah 4 tahun, bayar mahal puluhan juta dari keringat orang tua. Akhirnya pas lulus, lu malah ngemis-ngemis kerja ke Indomaret, toko Cina, perusahaan, rela dipanggil karyawan. Yang kerjaannya ditentuin orang lain. Gaji lu ditentuin orang lain, waktu lu ditentuin orang lain, lu bangun pagi. Bukan karena lu mau, tapi karena bos lu bilang, lu relakan diperbudak kayak gitu. Gua dulu nggak sadar sampai gua ketemu satu kalimat, kuliah itu bukan buat dapat kerja, tapi buat perbaiki diri, biar lu bisa kelola rezeki. Karena uang itu datang ke orang yang udah siap, bukan orang yang cuma mau. Dan kalau lu belum bisa kelola uang, berapapun yang lu dapat, tetap habis, tetap bikin lu jadi budak. Jadi mindset lu harus diubah. Kuliah itu tempat lu belajar tanggung jawab, ngatur waktu, belajar skill, biar lu bisa berdiri sendiri, biar lu jadi majikan atas uang lu, bukan budak uang selamanya. Gue sering mikir, setiap hari kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katanya, cuma sama Allah kita nyembah dan minta tolong. Tapi, kok masih banyak orang yang pergi ke kuburan, duduk di samping nisan, mulutnya komat kamit, minta rezeki, minta jodoh, minta anak. Padahal yang dikubur aja udah nggak bisa nolong dirinya sendiri. Gimana mau nolongin kita? Gue inget waktu itu gue ikut ziarah bareng keluarga. Katanya mau ngirim doa. Tapi pas sampai malah minta-minta ke makam, gue diem, mikir, ini beneran cara minta sama Allah, apa minta ke orang mati? Nabi ngajarin ziarah kubur itu biar kita inget mati. Ingat kalau kita bakal masuk kubur juga, bukan malah berdoa ke dalam kubur, minta rezeki dari orang yang udah nggak punya apa-apa, itu syirik bro. Dosa yang nggak main-main. Jangan sampai kita baca Al-Fatihah tiap hari, tapi nggak paham maknanya. Masih berharap sama selain Allah. Padahal yang bisa ngabulin doa, ngasih rezeki, cuman Allah. Bukan kuburan, bukan wali, bukan siapa-siapa, tapi cuman Allah. Pernah nggak lu mikir, kenapa sih sekolah maksa rambut kita harus pendek, rapi, katanya biar disiplin, padahal ya rambut doang. Nih ya, Einstein rambutnya gondrong, tetap jenius. Steve Jobs gondrong, tetap bisa bikin Apple. Kurt Cobain, Bob Marley, semua gondrong, tapi ngubah dunia.
Sementara yang rambutnya klimis, rapih, licin kayak jalan tol siapa? Pak Kumis bro. Masa lu mau disamain sama dia? Gua dulu juga nurut aja disuruh potong pendek biar disiplin. Padahal nggak ada hubungannya sama nilai matematika gua yang tetap merah. Sama nggak bikin gua paham kimia juga. Ujung-ujungnya cuma bikin kita takut sama guru BP doang kalau rambut lewat telinga. Lucunya, katanya biar rapi. Padahal di luar sana yang gondrong tetap kerja, tetap sukses, tetap bermanfaat buat orang lain. Kenapa sekolah nggak ngurusin cara kita mikir, cara kita berani ngomong, cara kita bangkit kalau gagal? Kenapa malah sibuk sama rambut? Coba lu pikirin, bro, apa pendidikan kita sekecil itu? Sampai masa depan lu ditentuin panjang rambut lu doang. Dulu, waktu gua sekolah, gua juga mikir penemu lampu itu Thomas Alva Edison. Soalnya tiap ulangan IP, jawabannya pasti itu biar dapat nilai bagus. Padahal kenyataannya nggak segampang itu bro. Jadi gini, sebelum Edison, udah ada orang-orang kayak Humphrey Davy sama Warren de la Rue yang bikin lampu pijar. Cuma masalahnya, lampu mereka cepet rusak dan mahal banget bikinnya. Jadi belum bisa dipakai buat semua orang. Nah, Edison tuh cerdas. Dia bikin lampu pijar yang lebih tahan lama, murah, dan bisa diproduksi massal. Makanya, dia dikenal luas sebagai penemu lampu sama buku-buku sekolah kita. Tapi, kalau mau adil, harusnya kita bilang Edison itu menyempurnakan lampu pijar biar bisa nyala lama dan bikin rumah jadi terang waktu malam, bukan penemu lampu dari nol. Jadi, kalau lu masih bilang penemu lampu itu Edison, technically nggak salah, tapi juga nggak sepenuhnya benar. Karena sebenarnya lampu yang lu pakai setiap malam itu adalah hasil perjuangan banyak ilmuwan sebelum Edison yang akhirnya disempurnakan sama dia, biar bisa dinikmati semua orang. Dulu gua kira semua anak SMP sama SMA pasti bisa berhitung. Ternyata enggak bro. Ada temen gua, udah lulus SMA, tapi masih nggak bisa ngerjain 15 tambah 6 tanpa nulis di kertas. Dan lu tahu kenapa? Karena sekolahnya tiap tahun ngejar grafik, kelulusan biar kelihatan bagus, guru-guru pada sibuk ngumpulin nilai biar semua bisa lulus. Padahal anak-anaknya paham apa enggak, urusan nanti. Bahkan ada guru yang bilang, nggak apa-apa nggak bisa matematika, yang penting kamu sopan, ibu kasih nilai tinggi. Dan anak-anak ngerasa seneng karena nilai mereka aman. Tapi nggak sadar mereka bakal bingung pas harus ngitung kembalian waktu dagang. Atau pas kerja dikasih tugas hitungan kecil aja, bikin mereka keringetan. Jadi kalau lu ketemu anak-anak yang nggak bisa berhitung, jangan langsung ngata-ngatain mereka bego. Lihat dulu sistemnya kayak apa. Sekolah-sekolah ini seringkali lebih peduli angka di rapor daripada bikin anak-anak ngerti beneran. Padahal mereka yang bakal jalanin hidup dengan otak mereka sendiri, bukan dengan nilai yang dikasih biar grafik sekolah kelihatan naik. Pernah nggak lu lagi pengen banget ngejar sesuatu, entah itu usaha lu, pengen pindah jurusan, atau pengen resign dari kerjaan yang bikin lu ngerasa mati setiap hari, tapi pas udah di tengah jalan, tiba-tiba lu ngerasa takut. Lu mikir, anjir gua bisa nggak ya? Kalau gagal gimana? Kalau gua nggak cukup pinter gimana? Gua juga pernah bro. Gua inget waktu itu gua pengen banget cabut dari kerjaan lama gua buat bikin usaha kecil. Tapi tiap malam gua nggak bisa tidur, mikirin cicilan, mikirin omongan orang, mikirin kalau gua gagal gua bakal malu. Sampai akhirnya gua sadar, lu nggak bakal pernah siap, rasa takut itu nggak akan hilang. Justru kalau lu ngerasa takut, itu tandanya lu lagi di jalan yang benar, tinggal lu mau lompat apa enggak. Karena hoki itu datang ke orang yang berani, fortune favors the bold bro. Dan pas gua berani lompat, ternyata pintu-pintu baru kebuka. Gua ketemu orang baru, ketemu peluang baru, dan gua belajar kalau kadang kita cuma perlu satu langkah berani untuk bikin hidup kita berubah total. Jangan biarin ketakutan lu yang ngerem mimpi lu. Lu harus lompat sekarang bro.